Kita buka firman Tuhan pada sore hari ini di dalam Perjanjian Baru. Kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, kitab terakhir. Di dalam kitab Wahyu kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan tema, siapakah orang yang berbahagia itu? Sekali lagi, siapakah orang yang berbahagia itu? Siapakah orang yang disebut berbahagia itu? Wahyu pasal 1 ayatnya yang ketiga kita baca secara bersama-sama. Wahyu 1 ayatnya yang ketiga, kita baca pada hitungannya yang ketiga, 2, 3, mulai. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Sekali lagi, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalam, sebab waktunya sudah dekat. Apa yang dekat? Kita hidup di akhir zaman. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Karenanya kita lihat di beberapa negara seperti Jerman, Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu sempat kita dunia heboh. Kenapa? Karena kita dengar ada bunyi sangkakala di atas langit. Indonesia tidak ketinggalan, Indonesia juga pernah. Jadi kita lihat ini bahwa semua sudah menunjukkan pada tanda-tanda. Tetapi yang kita maksudkan dengan tanda kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua, betul, harus ada peniupan sangkakala, tapi bukan sangkakala yang kita perhatikan terjadi di beberapa negara itu. Karena ketika sangkakala itu ditiup, maka cawan murkala juga akan berlaku. Jadi dia sangkakala bunyi, cawan juga, penghukuman Tuhan juga akan jalan. Jadi kita hidup di akhir zaman. Karena itu perhatikanlah hidup saya dan saudara. Saya dan saudara melayani seperti apa? Saya dan saudara hidup seperti apa? Kita hidup hari ini itu menentukan iman kekristenan kita di kemudian hari. Kita melayani, tetap melayani dengan setia. Siapakah orang yang disebut dengan berbahagia itu? Tadi dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Manusia sekarang melakukan banyak usaha, banyak cara, banyak upaya untuk apa? Supaya hidup bahagia. Ada orang mungkin pergi di tempat-tempat rekreasi. Ada orang mungkin bepergian ke tempat mungkin liburan, entah ke luar negeri atau kemana. Kenapa? Supaya mereka mungkin ingin bahagia. Banyak usaha manusia sekarang untuk menemukan kebahagiaan, karena bahagia itu sekarang barang langka. Sukacita dan kebahagiaan itu sekarang dia telah menjadi barang langka, susah untuk didapatkan. Sehingga si yang kaya mereka hambur-hamburkan uang untuk mencari kebahagiaan di mana saja sesuka hati mereka. Si yang susah juga tidak ketinggalan. Mereka juga berupaya dengan caranya sendiri untuk menemukan kebahagiaan itu. Tetapi kalau kita sadar kebahagiaan itu kita hanya bisa temukan di dalam Yesus Kristus. Banyak orang kaya punya uang bermiliar-miliar dan bertriliun-triliun, tapi kadang hidup tidak tenang. Tapi saya dan saudara biar hidup susah, tapi kalau kita punya firman, kita punya Tuhan, maka dia akan memberikan penghiburan dan sukacita dalam hidup kita. Tadi kita sudah dengarkan kesaksian dari Ibu Talahat. Kami sudah upayakan anak ADD ini supaya dia masuk di SD sini, dekat pasar sini, tempat sekolah anak kami. Karena di situ bagus. Apalagi kalau yang masih ada darah-darah Papua diperhatikan. Dikasih tunjangan, ada uang sakunya, ada buku dikasih, tas dikasih.
Tapi rupa-rupanya apa daya, tangan tak sampai, kata lagu. Niat hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai, kira-kira bunyi lagu itu begitu. Niat hati ingin memetik bintang, tapi apa daya tanganku tak sampai. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, bintang yang jauh di sana diturunkannya serayanku di atas kepala begini. Kenapa? Karena memang keluarga ini lagi tidak ada uang sama sekali, jadi terpaksa batal di situ. Tidak tahu nih rencana mereka mau masukkan di mana. Jadi sekarang biaya anak sekolah saja sudah besar, sudah tinggi sekali, sudah seperti SMP punya SD, sudah bunyi juta. Tapi kita percaya Tuhan sanggup membela saya dan saudara. Jadi tetap bahagia, jadi tetap sukacita. Ada uang atau tidak ada uang tetap suka. Tadi Bu Talatu bilang dia jalan putar road, maju mundur dalam gereja. Saya tidak tahu, pasti stres itu. Masuk keluar lah. Kita pasti pernah alami yang begitu-begitu. Di dalam rumah kita putar seperti gasing, tidak tahu, bingung, tidak tahu mau bikin apa. Membuka rice cooker kosong, buka kulkas kosong, astaga. Cek minyak goreng kosong, ini mau makan apa? Ya terpaksa minum air putih saja, seperti Bu Gembala bilang. Tapi kalau air putih dia dibungkuskan dengan ucapan syukur, dia masuk ke dalam tubuh seperti kita makan sayur acar. Padahal itu hanya air putih toh, tapi karena dengan ucapan syukur dia masuk seperti sate ayam ala sate Madura. Jadi kita lihat di sini, yang pertama siapakah orang yang berbahagia itu? Yang pertama kita lihat di sini, berbahagialah ia yang membacakannya, yang membacakan, dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Perhatikan, yang pertama berbahagia yang membacakan firman itu atau nubuat atau Taurat itu. Orang yang disebut berbahagia bukan mereka yang punya harta berlimpah. Betul, ada harta, puji Tuhan. Karena itu juga bisa menunjang kita untuk kita bisa pergi beribadah. Kita bisa pergi kemana saja untuk mengikuti kebaktian. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya yang diajarkan firman Allah bukan terletak pada harta. Sebab semua itu akan berhenti dan stop di liang kubur. Tetapi ketika firman itu dia ada dalam hidup kita, firman dia tidak akan stop di mana-mana. Dia tinggal kekal selama-lamanya. Karena firman Allah berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Langit dan bumi serta isinya, berarti isinya itu terutama di dalamnya ada harta kita. Langit dan bumi berbicara tentang rumah kita juga tentu ada di dalam. Semua akan lenyap, tetapi firman Allah dia tinggal tetap. Jadi saya dan saudara, orang yang disebut orang berbahagia adalah mereka yang membacakan firman Allah. Orang Yahudi terkenal suka membaca Taurat. Karenanya umur 12 tahun mereka sudah dilatih untuk baca kitab Taurat itu. Tradisi orang Yahudi, anak-anak 12 tahun disuruh harus baca kitab Taurat itu. Jadi mereka harus hafal, mereka harus baca, mereka harus kenal betul. Saudara kita yang di Muslim berkata mengkatamkan Al-Quran. Mereka harus mengkatamkan, dia harus menghafal kitab suci mereka. Bagaimana dengan kita? Tentu kita juga harus. Jadi saya dan saudara, kita lihat mereka orang Yahudi suka anak-anak mereka dibacakan firman Allah. Mereka suka membaca Taurat-Taurat ini. Karenanya kita lihat ketika mereka suka baca firman Allah, hidup mereka maju sekali. Orang Yahudi, saudara tahu, adalah salah satu, kita lihat negara Israel sekarang adalah salah satu negara yang paling kuat juga, paling termaju. Dari segi ekonomi, dari segi pertaniannya, dari segi militernya, dari segi teknologinya,
Israel adalah salah satu negara yang harus dan perlu diperhitungkan. Israel itu sangat terkenal, orangnya cerdas-cerdas, itu orang-orang Yahudi, orang-orang pintar. Karenanya waktu Hitler perintahkan bunuh semua umat Yahudi. Kenapa? Karena mereka itu kemana-mana selalu berhasil. Berdagang ini berhasil, dagang usaha ini berhasil, itu orang Yahudi. Karenanya waktu itu dilakukan genosida, pembasmian massal waktu Hitler memerintah salah satu pemimpin Jerman itu. Orang Yahudi di mana, di berbagai penjuru harus dimusnahkan. Kita lihat terjadi pembantaian luar biasa. Karena Hitler tidak mau ada Yahudi hidup, karena dia iri dan dia tidak suka. Orang Yahudi di mana-mana mereka berhasil. Kenapa? Karena mereka suka membaca firman Allah. Mereka suka membaca Torah. Saya dan saudara, kalau kita kenal firman, kita membacakan firman Allah bagi anak-anak kita. Kita mengingatkan pada mereka dan suka ceritakan mereka tentang firman dan kebenaran, maka mereka pasti akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka seperti orang-orang Yahudi, cerdasnya luar biasa. Kita lihat sebuah penemuan teknologi di dunia ini, penemuan orang Yahudi. Sebutkanlah apa? HP orang Yahudi, komputer orang Yahudi, penemu Facebook, penemu WhatsApp, penemu apa lagi? Itu semua orang Yahudi punya urusan. Ketika Filipus sedang dalam perjalanan di dalam pemberitaan Injil ke salah satu daerah di Samaria, di tengah jalan dia ketemu dengan sida-sida. Filipus ini adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang anak Tuhan yang luar biasa. Dan sida-sida ini adalah pembesar-pembesar daripada kepala perbendaharaan Sri Kandake. Dia ketemu dengan sida-sida. Suara hati dan Roh Kudus membawa dia, Roh Allah membawa dia, sehingga bisa ketemu dengan, rupanya mereka waktu di kereta mereka membaca kitab yang bernama kitab Yesaya. Mereka bilang, kami tidak mengerti kitab ini. Allah tuntun perjalanan sampai dia bisa ketemu dengan sida-sida ini, orang-orang ternama, orang-orang besar ini. Tetapi rupanya sida-sida ini juga sida-sida yang percaya Tuhan. Karena mereka tujuan mau ke Yerusalem, mau apa, mau beribadah di sana. Jadi di tengah jalan ketemulah dengan seorang hamba Tuhan bernama Filipus. Filipus berkata kepada mereka, sedang apakah kalian ini? Mereka bilang, kami sedang membaca Taurat Tuhan. Di dalam kitab Yesaya yang kami baca, tapi kami tidak mengerti apa makna yang terkandung di dalam. Lalu Filipus dengan Roh Allah menjelaskan pada mereka. Jadi kita melihat di sini, tidak mengerti firman Allah bukan berarti itu menjadi hambatan bagi kita untuk tidak memahami. Tidak mengerti firman Allah bukan berarti itu menjadi hambatan untuk saya dan saudara tidak lagi baca Alkitab. Sehingga kita berkata, saya tidak mengerti firman Allah ini, sudahlah saya tidak mau baca Alkitab. Tapi firman Allah berkata oleh ilham Roh, kalau kita membacanya dengan sungguh, kita akan dibuat mengerti oleh Roh Kudus. Kita akan dibuat mengerti oleh Tuhan. Yang penting saya dan saudara membacakannya dengan penuh hati yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi kita lihat di sini membacakan. Kita sering membacakan itu. Kita membaca firman Allah, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita lihat satu ayat Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-7. Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-7, firman Allah berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Bayangkan, ini orang Yahudi. Orang Yahudi punya model. Begitu ketat sekali mereka terhadap firman, terhadap Taurat itu, sampai anak-anak mereka dianjurkan harus. Jadi kita lihat di sini, saya dan saudara harus membacakan itu bagi anak-anak kita.
Jangan kita membacakan dongeng untuk pengantar tidur bagi mereka. Dia berkata, "Ma, saya susah tidur." Oke, tutup mata. Mama mau cerita tentang bagaimana babi dia kejar kelinci. Mama mau cerita tentang bagaimana seekor ular naga dia menelan salah satu kampung. Kita cerita tentang Daud, dia kalahkan Goliat. Firman Allah ini kaya dengan cerita-cerita luar biasa. Saudara bisa cerita tentang Daniel. Jangan saudara ceritakan tentang dongeng-dongeng nenek tua pengantar tidur untuk anak-anak kita. Akhirnya sehingga yang dia ingat betul. Dulu Alkisah ada sebuah desa. Akhirnya anak itu sampai dia besar, dia terus teringat desa itu ada salah satu pulau. Mama pernah bercerita, di masa hidupnya dihabiskan waktu untuk cari pulau yang mama ceritakan ini, dia tidak ketemu. Tetapi kalau mama bercerita tentang Alkitab, dia buka Alkitab saja langsung dia ketemu. Oh betul, mama bercerita tentang Daud, betul ada Daud ini. Lalu dia membacakan, betul aku kemarin yang dulu aku hanya dengar mama cerita, tapi kali ini aku membacanya secara langsung. Jadi anak-anakmu kau ajar mereka, kau latih mereka dengan firman Allah. Kalau anak-anak lagi sakit, ajar mereka untuk berseru panggil nama Tuhan. Ajar mereka berdoa. Hal-hal yang sepele dan sederhana, misalnya dari makan. Sebelum mereka makan, suruh mereka doa dulu. Ajar mereka bahwa makanan ini dia tidak datang dengan sendiri. Makanan ini dia tidak datang burung bawa datang beras 1 kantong 5 kilo buang di meja, tidak. Kau terangkan pada dia, berkat ini kita dapat dengan susah payah. Bapa dengan mama bergumul dan berdoa kita temukan. Karena itu kau harus belajar bersyukur. Itu yang kami ajarkan kepada anak-anak. Sampai anak kami yang bungsu ini tahu berdoa. Dari doa tidur, pokoknya kalau bapak dan ibu gembala sudah ambil posisi, sudah lipat 2 kaki duduk, sudah mereka sudah tahu. Biar lagi main HP, biar lagi main game, kalau sudah lihat posisi begitu, lepas HP, duduk ikut berdoa. Kenapa? Karena mereka dilatih, mereka diajar. Memang ada sedikit-sedikit, namanya anak-anak juga ya. Kadang disuruh doa, yang kadang ada tidak mau, namanya anak-anak. Tapi mereka terbiasa, iman mereka terbangun. Latih mereka, ajar mereka. Mereka ingin sesuatu, jangan langsung dikasih. Kalau tidak punya, jangan saudara bilang, ajar mereka bahwa memang mama dan bapak tidak punya apa. Jangan diajar mereka, dimanja mereka. Sehingga dia minta ini saja, langsung saudara berusaha cari dapat. Minta ini langsung saudara cari, sampai saudara bila perlu mengutang supaya anak senang. Ajar mereka. Nah, hari ini mama tidak punya, kita berdoa harap Tuhan supaya dia terbangun. Tapi kalau kita biasakan dia apa yang minta langsung dapat, apa yang dia minta langsung dapat, ke depan dia temukan susah, orang tua tidak ada, wah ini bisa bahaya. Tapi coba kalau dia sekolah di luar, jauh dari orang tua, mungkin dia kuliah kah, atau mungkin dia di tempat kerja di mana. Ketika dia temukan masalah, dia hanya ingat kalimat mama, nah cari Tuhan kalau lagi sunyi. Itu yang dia pegang. Betul, mama sudah pesan, apa-apa harus cari Tuhan. Ada pergumulan cari Tuhan, ada persoalan cari Tuhan. Itu mama punya pesan, terngiang-ngiang di dalam pikiran mereka. Tapi coba kalau kita biasakan mereka peminta, kasih, minta sedikit kasih, sehingga mereka telepon terus, ada susah telepon orang tua. Mereka tidak dibiasakan bagaimana hidup mandiri dan jalan sendiri. Tapi coba kalau kita latih mereka, terutama adalah takut akan Allah. Lewat firman yang kita sampaikan, mereka hidup takut akan Tuhan. Ini firman ini luar biasa. Kita ajar anak-anak, latih mereka, terutama ketika mereka sakit, terutama ketika mereka dalam keadaan sulit. Kalau saudara apa-apa semua bergantung padamu, ingat kau tidak selalu ada bersama anak. Kalau apa-apa semua, nah ini ada mama, ingat tidak selalu
ada dengan mereka. Ada sekali waktu kita copot dan lepas dari genggaman mereka, dan mereka hidup sebatang kara. Siapa lagi yang menjadi harapan mereka? Tapi kalau firman kita sudah tanamkan seperti orang Yahudi, mau di jalan kah cerita firman, tidur kah cerita firman, bangun kah cerita firman, lagi duduk kah cerita firman, itu orang Yahudi. Jadi firman itu terbangun di dalam hidup mereka. Jadi siapakah orang yang berbahagia itu? Adalah orang yang membacakan firman. Yang kedua, siapakah orang yang berbahagia itu? Yang pertama adalah mereka yang membacakan firman, dan yang kedua di ayat 3 pasal 1a, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuati. Mereka yang mendengarkan firman. Cara dan sikap saya dan saudara, tanggapan kita terhadap firman Allah itu menentukan kualitas iman kita. Cara dan sikap kita serta tanggapan kita terhadap firman Allah, terhadap kita mendengarkan firman Allah, itu menentukan kualitas iman dan kerohanian kita. Banyak orang kan tidak suka dengan firman. Banyak orang bosan dengan firman Allah. Berarti kualitas imannya adalah iman yang kerdil. Imannya adalah iman yang cepat bosan. Orang begini biasanya hadapi pergumulan tidak sabar, gampang bunuh diri karena tidak sabar, gampang kecewa, gampang putus asa. Ada banyak orang tidak suka mendengarkan khotbah. Sedangkan firman Allah yang berkata di sini, berbahagialah mereka yang mendengarkan Taurat itu, nubuat itu. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita tumbuh, kenapa? Tumbuh oleh dari kebenaran firman yang kita terima. Jadi dia firman luar biasa. Firman melampaui dari segala akal dan pikiran manusia. Firman melampaui dari segala apapun. Kita harus cintai firman Allah. Kita belajar menghargai firman Allah. Kita belajar mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Jangan saudara bosan-bosan untuk mendengarkan firman Allah. Karena firman ini menguatkanmu ketika saudara ada di tempat di mana saja. Satu waktu kau akan ingat tentang firman yang kau dengar. Satu waktu kau akan ingat apa yang disampaikan di dalam gereja. Jadi iman kita bertumbuh. Ketika kita terima dengan iman, iman kita terbangun, kerohanian kita terbangun. Karena firman ini begitu luar biasa. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11, Daud menyatakan bahwa dia menyimpan janji Tuhan di dalam hatinya. Ayat 15, Daud merenungkan cita-cita Tuhan itu di dalam pikirannya. Jadi firman ini saya dan saudara harus kita lakukan dengan setia. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah. Firman Allah ini harus hidup di dalam hidup kita. Firman Allah ini akan mendorongmu. Firman Allah ini akan menguatkanmu ketika kau temukan persoalan masalah. Firman ini yang akan menuntut. Firman Allah ini akan memampukanmu sehingga kau sanggup untuk berdiri. Tetap berdiri di mana Tuhan memanggil saya dan saudara, di dalam pelayanan, di dalam keluarga kita. Jadi tanggapan kita terhadap hal-hal yang terhadap firman, terhadap khotbah itu menentukan kualitas iman kita. Jangan saudara tidur saat mendengarkan firman. Saudara harus benar-benar mendengarkannya dengan baik. Karena di dalam khotbah itu ada pesan-pesan Tuhan yang tanpa saudara sadari itu bisa menguatkan hatimu yang lagi lemah. Dalam cerita, jangan seperti Eutikus dalam Kisah Rasul pasal 20. Karena firman yang disampaikan oleh Paulus pada waktu itu tidak biasanya dan tidak biasa.
Karena rupanya pemberitaan firman itu dia terjadi semacam dia dua arah. Dan itu bukan khotbah sebenarnya, itu adalah bentuk diskusi. Karena di dalam bacaan itu dikatakan itu berlangsung sangat lama, bahkan sampai malam, sampai subuh. Paulus sampaikan firman itu sampai dia double berapa seri. Sehingga Eutikus ini kasihan. Eutikus ini ada kemungkinan tempat sudah full, makanya duduk di samping jendela. Itu yang kedua, ada kemungkinan dia mau cari angin, mungkin di dalam panas gitu. Jadi dicari angin sepui-sepui. Angin sepui-sepui ini yang bikin dia mengantuk. Itu yang langsung dia jatuh langsung mati. Syukur ada Paulus dan 2 kali dia bangkit lagi. Jadi kalau kita dengar firman Allah, lihat ini Eutikus, jangan saudara mengantuk. Ya kalau capek, Bapak Gembala maklum, mungkin saudara capek kerja, tapi saudara kan punya waktu untuk bisa istirahat. Eutikus langsung jatuh mati. Jadi ada akibat kalau orang mendengarkan firman Allah dia tidur. Syukur ada Paulus, dia bangkit kembali, jatuh langsung mati loh sudah. Berarti ini dia tidak menghargai firman Tuhan. Tapi kita bersyukur pada sore hari ini luar biasa kita mendengarkan firman Allah. Firman Allah dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah kegunaan firman Allah. Firman Allah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-13, kalau kita terima firman Allah, kita akan diberkati. Tapi kalau kita meremehkan firman, kita terima kutuk. Jadi tergantung kita pilih, kita mau terima kutuk atau terima berkat. Itu ada pada respon dan sikap hati kita saat kita mendengarkan firman. Amsal berkata, jikalau engkau meremehkan firman, maka kau terima kutukan itu. Ada akibatnya, dan saudara akan menanggung akibatnya. Tetapi kalau kita mendengarkan firman dengan setia, dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesungguhan hati, maka kita akan terima berkat Allah. Jadi kita terima firman Allah, kita mendengarkannya dengan bagus, kita mendengarkannya dengan baik, kita duduk sopan, kita duduk yang rapi untuk mendengarkan firman Allah. Saudara kalau dengar bagaimana pejabat di depan kalau dia lagi berikan sambutan, saudara menghargai dia dengan sepenuh hati. Tetapi hari ini Kristus berbicara lewat firman Allah. Kristus berbicara oleh firman-Nya lewat hamba Tuhan. Saya dan saudara menghargai, saya dan saudara belajar menghormati. Jadi imanmu kelihatan dari bagaimana saudara menerima firman. Ada orang respon firman yang kurang bagus, berarti imannya memang modelnya begitu. Ada orang lagi dengar khotbah baru 2 menit dia sudah seret-seret kaki, gosok-gosok kaki di lantai, berarti imannya juga seperti itu. Dia sudah garuk-garuk kepala, padahal tidak ada kutu dan ketombe pada kepalanya. Dia hanya sengaja-sengaja saja. Itu pertanda bosan, dan aku bisa melihat itu. Aku tahu kau sudah bosan kan? Saudara berkata, wah kapan firman ini selesai? Begitu gembala berkata ini ayat terakhir, saudara langsung bilang puji Tuhan. Itu pertanda sudah mau selesai khotbahnya. Tapi gembala selagi sampaikan buka ayat ini, lagi ayat ini, ya astaga, kapan selesai? Begitu hamba Tuhan berkata ini ayat terakhir jemaat kekasih, saudara senyum-senyum, puji Tuhan ini terakhir khotbah. Jadi kita dengarkan firman Allah dengan mantap. Yang terakhir, berbahagialah yang melakukan firman Allah. Jadi yang tadi yang menyampaikan orang berbahagia disebut orang berbahagia. Yang kedua mereka yang mendengarkan, dan yang ketiga mereka melakukan. Yang dua tadi kalau yang ketiga tidak terpenuhi, dua yang tadi omong kosong.
Jadi sudah menyampaikan betul, sudah mendengar betul, tapi kalau kita tidak ada tindakan, wah ini omong kosong punya. Jadi yang terakhir ini dia sebagai pelengkap. Dia jadi komplit kalau yang ketiga ini kita lakukan dan kita terapkan dalam hidup kita. Banyak orang membaca Alkitab dan dengar khotbah tetapi tidak mau melakukan firman itu. Mereka tidak mau melakukannya. Saya dan saudara melakukannya. Matius 7 ayat yang ke-24, Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Namun orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman disamakan dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Sehingga begitu datang badai menerpa dan menghantam rumah ini, maka hanyut dan hancur rumah ini. Tetapi orang yang mendengarkan firman Allah dengan setia, menyimpan dalam hati dan melakukannya, Yesus berkata dia seumpama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh itu. Sehingga ketika badai, ketika persoalan datang, ketika hempasan ombak datang, jangankan roboh, goyang pun tidak. Kenapa? Karena imannya teguh. Dasarnya ada, fondasinya ada. Apakah itu? Firman kebenaran. Saya dan saudara punya fondasi. Saudara membangun rumah harus punya fondasi. Kalau tidak ada fondasinya, wah saudara itu mati konyol nanti. Sama aja bunuh diri kalau membuat rumah model begitu. Harus punya fondasi yang bagus. Campurannya juga harus cocok, harus pas. Sebab kalau gempa datang nanti, rumah kita aman-aman saja. Kenapa? Karena punya fondasi. Pokoknya dia rumah apapun, mau di laut kan di darat kan sama aja. Ini semua harus ada fondasinya. Biar kita tinggal di laut macam begini. Ini fondasinya ya, tiang-tiang penyangga itu. Coba kalau dirikan ini langsung kasih jatuh di pecah begini. Tidak ada tiang-tiang penyangga. Apa yang menahan di ombak datang, angin pas, ini air laut pasang datang, ya langsung hanyut juga. Tapi karena kita ada tiang-tiang sehingga itu bisa menahan rumah itu. Jadi kita punya landasan, kita harus punya firman yang bagus. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22, firman Allah berkata, jika kau tidak melakukan firman Allah, sama saja kau dengan seorang penipu. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Kita harus melakukan firman itu. Orang yang mendengarkan firman lalu dia lupa dengan secara tiba-tiba, sama seperti dia berkaca. Baru saja dia melihat wajahnya di cermin, dia sudah lupa seperti apa nampak wajahnya yang tadi yang dia lihat. Maka kita seperti orang yang bercermin tadi. Jadi saya dan saudara oleh kebaikan Tuhan, oleh kasih sayang Tuhan, kita dengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Tetap taat pada firman. Firman Allah sanggup mengubah hidup saya dan saudara. Firman Allah sanggup mengubah hidup kita, sehingga dari pembunuh bisa menjadi pemberita firman yang luar biasa seperti Paulus. Dari seorang perempuan yang tidak bagus, wanita Samaria itu ketemu dengan Yesus, sang firman, hidupnya berubah. Kenapa? Karena firman masuk di dalam hidup. Firman begitu masuk di dalam hidup kita, maka dia akan mengubah, dia berkarya di dalam hidup kita. Sehingga tadinya keluarga kita yang tidak tahu Tuhan, tidak tahu sembahyang, begitu dia sembahyang sekali saja, dia datang ke gereja, dia dengar khotbah disampaikan, hatinya terjamah, lalu dia haus dan rindu akan Tuhan. Dia berkata pada kita, kapan lagi ibadah di gereja? Adakah jadwal-jadwal kegiatan ibadah? Ada, nanti aku tunjukkan padamu. Dia jadi rindu. Padahal awal-awalnya dia tidak suka dengan sembahyang. Dia jadi seperti orang kafir, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi karena dia dengar lewat khotbah, dia dengar lewat firman, hatinya dijamah, dia jadi rindu akan Tuhan.
Jadi firman kekuatannya luar biasa. Orang yang berbahagia sekali lagi adalah orang-orang yang suka mendengarkan firman, orang yang melakukan firman. Kalau dengar semua orang bisa. Siapa saja bisa jadi pendengar, termasuk orang-orang yang ada di pinggiran jalan sana. Apalagi kita lihat sekarang ini ada banyak penginjil-penginjil di jalan-jalan, mereka memberitakan firman. Di pasar-pasar ada, di toko-toko ada, di mana saja mereka memberitakan firman. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka hidup berubah atau mereka hanya anggap itu angin lalu? Jadi kalau hanya dengar sepintas, dengar mah itu biasa, siapa saja bisa dengar. Jangankan saudara yang duduk di gereja, yang di luar sana saja dia bisa dengar firman Allah. Karena di luar sana juga ada penginjil jalanan yang memberitakan firman. Jadi kalau saudara yang duduk di gereja tidak melakukannya, percuma kau buang-buang waktu datang ke gereja. Kau buang-buang tenaga saja datang ibadah cari Tuhan, karena kau tidak melakukan. Tapi coba kalau saudara-saudara itu terapkan itu dalam hidup kita. Seperti kesaksian Ibu Gembala, apa yang dia khotbahkan langsung terjadi dalam hidup kami, langsung kami alami. Kami mau merontak, mau marah, tidak bisa. Saya bilang sama Ibu Gembala, kau khotbah bersyukur di tengah krisis. Inilah hasilnya kan. Kita lihat ini sekarang, kita makan, kita terima dari buah khotbah yang kau sampaikan. Tapi tidak apa-apa, namanya juga firman yang disampaikan. Hal itu menguji kita apakah kita hidup sesuai firman apa tidak. Kita bilang bersyukur, tapi kita menggerutu. Wah, Tuhan bilang kau bukan hamba Tuhan yang baik, ujian baru begitu saja kau sudah menggerutu. Saudara maju ke sini sebagai pemimpin pujian, suruh jemaat, ayo kita bersyukur, angkat tangan. Tapi saudara terima tantangan, saudara sebagai pelayan Tuhan, langsung saudara menggerutu. Tuhan bilang, wah baru begitu saja kau sudah begitu, kau sudah tidak terima. Jadi apa kadang yang terjadi, yang kami khotbahkan, yang saudara alami dalam pelayanan, itu bisa terjadi juga dalam kehidupan kita. Saya bilang sama Ibu Gembala, khotbah di kaum wanita itu khotbah yang paling luar biasa. Dia selain luar biasa, dia juga mendidik kita, mendidik hamba Tuhan, mendidik juga jemaat. Jadi tetap tenang ya, jangan saudara putus asa. Hari ini mungkin kita memang hari ini lagi sulit. Bapak dan Ibu Gembala ini sama seperti saudara, kita tidak jauh beda, kita sama aja. Bapak dan Ibu Gembala ini punya gaji 1 bulan 30 hari, 31 hari. Jadi gaji pendeta GPD itu 1 bulan 31 hari. Itu gajinya 31 hari bisa hidup, kemurahan Tuhan, itu gajinya. Kadang dia naik 31, kadang dia turun 28. Kan ada bulan yang hanya sampai 28. Jadi kadang dia 31, kadang dia turun 28. Jadi tidak ada apa, tapi bersyukur. Oleh kemurahan Tuhan kita semua masih bisa hidup. Karenanya saudara-saudara tetap berserah, tetap percaya Tuhan. Namanya juga sakit penyakit, kadang kita tidak undang dia. Dia mau datang, saya, siapakah Anda? Dia ketuk pintu. Shalom, siapa Anda? Saya sakit penyakit. Mau apa kau kemari? Saya datang mau bertamu, sekaligus nanti akan menerpa hidupmu dan tubuhmu. Bisa kalau nanti kau datang tahun depan, kebetulan aku tahun depan ada berkat besar, aku lagi gajian itu. Jangan kau datang hari ini, mohon maaf, kau pergi dulu. Kau pergi ke rumahnya siapa dulu? Hari ini aku belum siap. Aku hari ini lagi kere, tidak ada uang. Wah, kita tidak bisa bilang begitu. Namanya sakit kan. Dia bisa datang kapan saja, di mana saja, dan apapun yang terjadi pada dia mau datang saja. Namanya juga sakit. Kita tidak bisa tolak dia. Kau pergi dulu ke rumahnya sana, orang sana yang cerewetnya minta ampun dan tidak bertobat itu. Jangan ke saya. Saya ini lagi berdoa, masa kau datang ke saya? Oh, dia tidak pusing. Kau mau berdoa kah, kau ibadah cari Tuhan, dia tidak peduli. Namanya sakit, dia tidak lihat.
Oh ini majelis damai ya? Betul, oh aku lewat dulu. Namanya sakit tidak peduli, mau itu dia jemaat damai, entah itu dia sengir, ibu rutin, aku kenal wajahnya, dia berdiri sini harus kan? Betul, jangan dia lewat. Namanya penyakit ya pasti dia datang buat siapa saja. Jadi tetap bersyukur, Tuhan baik. Mari pemusik kita bersyukur buat kebaikan.